know so quickly. Just can't help it sometimes. Transfer. It's as bad as setting someone up for rape. Halo para rebahin, semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini masih sama tentang pengempritan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, disarankan menonton video lainnya. Karena channel ini membahas tentang alur cerita film pengempritan. Semoga kalian suka dan bahagia. Jangan lupa subscribe. Oke, lanjut. Film ini diawali dengan sebuah pesta para remaja yang diadakan oleh Carson. Dia adalah anak dari seorang pembalap yang sangat kaya raya. Dia mempunyai seorang pacar yang bernama Richelle. Ketika pesta sedang berlangsung, datang seorang teman lama dia bernama Hendrik. Dia menantang Carson untuk balap speedboat, tapi yang mengendarai speedboat milik Hendrik bukan dia, melainkan seorang cewek yang bernama Brandy. Kemudian Carson dan Brandy start dan melaju. Balapan tersebut dimenangkan oleh Brandy. Setelah balapan itu kemudian mereka minum bersama, tapi kelihatannya Richelle tidak menyukai Brandy. Hendrik dan Richelle meninggalkan mereka berdua. Carson dan Brandy pun bersenang-senang dan semakin dekat. Ketika mereka sedang asik mengobrol, ayah Carson tiba dan sangat terkejut dengan pesta yang diadakan oleh Carson. Sang ayah pun memanggil Carson dan berbincang. Hubungan mereka selama ini kurang baik karena sang ayah telah menyebabkan kematian dari ibu Carson. Setelah sang ayah pergi, Carson pun melanjutkan pestanya. Carson dan Brandy semakin dekat dan akrab sehingga mereka melakukan pengempritan, dan perbuatan mereka diketahui oleh teman Richelle. Pada keesokan hari, Carson datang menemui Richelle yang kala itu sedang marah cemburu karena Carson dekat dengan Brandy. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba datang seorang polisi dan meminta agar Carson ikut dengannya. Sesampainya di sebuah ruangan telah menunggu polisi dan pengacara pribadi ayahnya Carson. Dia mengatakan kalau ayah Carson telah meninggal. Kecelakaan saat balapan dan polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Adegan beralih. Seorang detektif sedang memeriksa mobil yang digunakan ayah Carson untuk balapan. Setelah beberapa hari kematian ayah Carson, pengacara memanggil Carson untuk membahas tentang surat wasiat atau warisan yang ditinggalkan ayahnya. Pengacara mengatakan ayahnya hanya memberikan uang untuk kebutuhan Carson sehari-hari dengan nilai yang sangat sedikit. Semua harta ayahnya akan diserahkan kepada Carson setelah berusia 30 tahun atau jika Carson sudah menikah. Carson dihadapkan dengan suatu masalah karena Bundy melaporkan Carson ke polisi atas tuduhan pemerkosaan. Carson pun ditangkap dan dipenjarakan. Pengacara dan Richelle pun mendatangi Carson di penjara. Dia akan membebaskan Carson dengan cara memberi uang kepada Brandy. Tapi yang menjadi masalah adalah uang warisan tidak bisa dicairkan kecuali Carson menikah. Carson pun bertunangan dengan Richelle agar uang warisan bisa dicairkan. Setelah uang itu dicarikan, kemudian Carson dan pengacaranya menemui Brandy dan menawarkan uang agar dia mencabut tuntutannya. Brandy pun menerima tawaran mereka dan dia mencabut tuntutan terhadap Carson. Setelah Brandy pulang ke rumah, Carson tiba-tiba masuk ke kamar Brandy dan ternyata mereka telah kerjasama. Ketika mereka sedang bercumbu, datanglah Richelle dan ternyata Richelle juga telah bersekongkol. Ketika mereka sedang asik dengan pergulatan mereka, tiba-tiba muncul wanita satu lagi. Dia adalah teman dari Brandy dan ikut bergabung dalam sebuah pertarungan yang enak. 3 cewek lawan 1 cowok. Mungkin karena inilah maka film ini berjudul Foursome.
Kasus kematian ayah Carson terus diselidiki oleh detektif dan dia mendatangi Hendrik untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan Hendrik dan Carson. Setelah mendatangi Hendrik, sang detektif juga mendatangi Brandy guna mengumpulkan informasi karena detektif mencurigai Brandy. Kemudian Brandy menghubungi Richelle dan mengajak ketemuan di sebuah rumah tua yang berada di hutan. Mereka berdua membicarakan tentang detektif yang sudah curiga dengannya. Sebelum pergi dari rumah tua itu, mereka berdua melakukan enak-enak. Pada esok hari, Carson menikah dengan Richelle dan itu berarti semua warisan ayahnya telah jatuh seluruhnya ke tangan Carson. Ketika mereka sedang ingin melakukan pengemplitan, tiba-tiba bel rumah berbunyi dan ternyata detektif yang datang dan dia mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah detektif itu pulang, Carson tampak panik dan bercerita kepada Richelle tentang kecurigaannya detektif terhadapnya. Richelle pun mengatakan kalau detektif tersebut juga sudah mendatangi Brandy dan curiga terhadapnya. Richelle mengajak Carson untuk membunuh Brandy karena Richelle tidak suka dengan Brandy dan Brandy sangat berbahaya dan bisa saja dia berkhianat. Kemudian Richelle dan Carson menemui Brandy. Richelle mengatakan akan mengajak Brandy ke sebuah hotel dan situlah mereka akan membunuh Brandy. Ketika Richelle bertemu Brandy, dia mengatakan kalau Carson sangat panik dan kemungkinan dia akan membocorkan rahasia mereka. Kemudian Richelle mengajak Brandy untuk membunuh Carson. Sungguh manusia kampret. Ketika bersama Carson dia bilang mau membunuh Brandy, tapi ketika bersama Brandy dia mengatakan mau membunuh Carson. Licik banget cewek ini. Kemudian Carson datang ke hotel yang telah direncanakan. Ketika Carson masuk, Brandy dan Richelle telah menunggu. Brandy dan Carson langsung bercumbu. Dan ketika sedang bercumbu, tiba-tiba Carson mencekik leher Brandy hingga Brandy tidak bergerak lagi. Setelah itu, ternyata Richelle telah menodongkan pistol ke arah Carson. Dengan sigap Carson menepis tangan Richelle dan pistol itu pun terjatuh. Ketika mereka berdua bergulat, tiba-tiba Brandy bangun dan langsung menembak Carson dan Carson pun mati. Setelah itu Brandy meminta Richelle agar melepaskan baju yang dipakainya karena baju tersebut terkena percikan darah Carson. Kemudian Richelle menuliskan pesan di laptop Carson agar semua kejadian itu dianggap bunuh diri. He killed my mother. He was a womanizer, a drunk, and a violent man. Di tempat lain, detektif sedang menemui ibu Richelle dan dia bertanya tentang hubungan Richelle dan Brandy. Kemudian sang ibu menunjukkan rumah tua yang berada di hutan yang sering dikunjungi Brandy dan Richelle. Sepulang dari rumah tua, sang detektif pun menemui Richelle dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan detektif pun curiga dengan Richelle. Kemudian Richelle menelpon Brandy dan mengajaknya ketemuan di rumah tua. Sesampainya di rumah tua, mereka berdua bertengkar, saling menyalahkan. Bahkan Brandy ingin membunuh Richelle tapi usahanya gagal. Richelle kemudian mendatangi detektif ke kantornya dan dia melaporkan atas kejadian itu. Dan dia pun mengatakan kalau yang membunuh Carson dan ayahnya adalah Brandy. Di waktu yang sama tetapi beda ruangan, Brandy pun mendatangi detektif dan mengatakan yang membunuh Carson dan ayahnya adalah Richelle. Dia pun mengatakan kalau dia mempunyai bukti tentang rekaman di saat Richelle menyabotase mobil balap milik ayah Carson. Dia pun mempunyai bukti ketika Richelle membunuh Carson. Bukti itu sebuah pakaian yang terdapat darah Carson. Dan dia menyimpan semua bukti tersebut di rumah tua. Detektif dan polisi pun menuju rumah tua dan menemukan bukti tersebut dan Richelle ditangkap dan dipenjara. They show Carson and Rachel breaking in and breaking the car. Rachel's shirt is in the bag too. It's covered in Carson's blood. Detektif pun berlibur bersama Brandy. Mereka berdua memancing ikan dan ternyata detektif pun meminta bagian dari harta warisan yang diperebutkan. Pada baik kampret. Ketika sedang asik memancing, tiba-tiba Brandy menusuk detektif berkali-kali hingga mati dan membuangnya ke laut. Kemudian Brandy menemui pengacara ayah Carson. Setelah pengacara mentransfer dan menyerahkan uang tunai kepada Brandy,
Brandy pun pergi. Setelah beberapa detik kemudian, boom! Kendaraan yang digunakan Brandy pun meledak. Pengacara pun tersenyum dan tamat. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan serakah dan jangan terlalu percaya dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cocok.